Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Amma ba'd, faya ma'asyaral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah salat subuh yang berbahagia. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin atas berkat rahmat, taufik, hidayah, inayah dan riayahnya kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini guna menjalankan kewajiban salat subuh berjamaah. Alhamdulillah masih berada di musim-musim kebaikan bulan suci Ramadan. Salawat dan salam semoga terkirimkan, tercurahkan, terlimpahkan kepada qudwah dan uswah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, jemaah salat subuh yang berbahagia. Pada kesempatan subuh hari ini, insyaallah taala kita akan membacakan sejarah singkat perjuangan khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan nama Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu. Telah kita bacakan biografi sahabat Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Ali, dan ini yang keempat yaitu Utsman bin Affan. Semoga Allah meridhai beliau. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, Utsman bin Affan merupakan sahabat termulia dari sahabat-sahabat Rasulullah setelah Abu Bakar dan Umar. Sebagian menyebutkan berikutnya Utsman, kemudian Ali, dan sebagian lain menyebutkan Ali dulu baru Utsman bin Affan. Beliau ini, Utsman bin Affan, diberikan julukan dengan Dzunnurain, sahabat yang diberikan julukan dengan Dzunnurain, yang artinya pemilik dua cahaya. Jadi Utsman bin Affan dijuluki dengan pemilik dua cahaya. Kenapa begitu? Karena Sayyiduna Utsman bin Affan, beliau ini menikahi dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ruqayyah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang kedua Ummu Kulthum. Setelah wafatnya Ruqayyah, maka Utsman menikahi Ummu Kulthum binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau ini punya banyak keutamaan. Salah seorang yang diberi kabar gembira dengan surga, dan juga sahabat yang merupakan khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijamin mendapatkan petunjuk. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan jalan hidupku, kata Nabi. Kemudian pegang teguh juga jalan hidupnya para khalifah yang empat: Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Yang mereka ini
orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Abdu 'alaiha bin nawajid, maka pegang kuat, gigit dengan gigi gerahammu sunnah dan jalan hidup mereka itu. Nah, Utsman ternyata masuk di dalam deretan khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun nasab beliau, Sayyiduna Utsman bin Affan, namanya adalah Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf. Nah, sampai di sini ketemu ya, nasabnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kakek Nabi yang kelima itu adalah Abdu Manaf, dan berjumpa dengan sahabat Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Ibu beliau bernama Arwa bintu Quraisy bin Rabi'ah. Ibunya Utsman bernama Arwa binti Qais atau binti Quraisy binti Rabi'ah atau bin Rabi'ah. Dan ibunya Arwa yang tidak lain merupakan neneknya Utsman bin Affan itu bernama Al-Baydha bintu Abdul Muttalib. Al-Baydha bintu Abdul Muttalib ini saudara kembarnya Abdullah, bapaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi neneknya Utsman bin Affan itu adalah bibinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan hubungan nasab ini jadi ada kedekatan antara sahabat Utsman bin Affan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, beliau Utsman bin Affan ini masuk Islam berkat dakwah sahabat Abu Bakar. Jadi berkat dakwah sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Jadi memang Utsman bin Affan ini beliau sangat perhatian kepada kaumnya, dan beliau tidak suka dengan kebiasaan orang-orang jahiliyah menyembah berhala. Maka beliau berpikir bagaimana bisa keluar dari kejahiliahan ini. Maka ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan Islam, kemudian melalui tangan Abu Bakar As-Siddiq, mereka pun berbincang, dan Utsman ternyata sangat cocok dengan seruannya Nabi SAW yang memang mengajak mereka untuk meninggalkan berhala-berhala itu dan hanya menyembah kepada Allah. Ini yang dicari oleh Utsman bin Affan ketika itu. Maka beliau pun bersyahadat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau dikenal sebagai sahabat tajirun ghani. Beliau ini sahabat kaya raya. Bapaknya Affan itu seorang pedagang besar. Nah, makanya nular kepada anaknya. Anaknya pun menjadi pedagang dan pedagang besar juga. Maka beliau ini sahabat Utsman bin Affan dikenal dengan kekayaan. Oleh karenanya nanti akan kita terangkan bagaimana kedermawanan sahabat Utsman bin Affan ini sangat banyak sumbangannya kepada Islam. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Utsman bin Affan beliau lahir 5 tahun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir. Jadi beliau lebih muda dari Nabi sekitar 5 tahunan. Beliau lebih muda dari Nabi SAW sekitar 5 tahunan. Dan beliau meninggal pada tahun 35 Hijriah. Kira-kira umur beliau 82 tahun. Umurnya sahabat Utsman bin Affan. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata sahabat Utsman ini termasuk as-sabiqunal awwalun. Termasuk sahabat yang pertama-tama masuk Islam. Jadi setelah Abu Bakar masuk Islam, istri Nabi sebelumnya masuk Islam Khadijah, Ali bin Abi Thalib masuk Islam, tidak lama setelah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam Utsman bin Affan bersyahadat di hadapan Rasul masuk Islam.
Jadi termasuk as-sabiqunal awwalun yang memang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, sahabat-sahabat yang baru-baru masuk Islam itu, yang pertama-tama masuk Islam itu. Dalam surat At-Taubah ayat 100, as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Orang-orang pertama lagi terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan al-ansar, sahabat Nabi, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Kemudian Allah siapkan untuk mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, kekal mereka selama-lamanya di dalamnya. Wa dzalikal fawzul azim, dan itulah keberuntungan yang paling besar. Ini pujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada sahabat yang pertama-tama masuk Islam. Nah, di antaranya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Para hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kunyah beliau, kunyah itu nama sapaan yang dipanggil dengan bapak anaknya. Nah, beliau dikenal dengan Abu Abdillah. Beliau dikenal dengan Abu Abdillah. Jadi beliau punya anak namanya Abdullah. Anak beliau ini dari putri Rasulullah SAW yang bernama Ruqayyah. Nah, dari pernikahan mereka berdua lahirlah Abdullah, yang tidak lain dan tidak bukan merupakan cucunya Nabi SAW. Nah, yang selama ini kan kita kenal cucunya Nabi Hasan dan Husain. Nah, ternyata ada juga cucu Nabi yang bernama Abdullah. Tetapi Abdullah ini, Abdullah bin Utsman bin Affan, beliau tidak diberi umur panjang. Jadi beliau ya radhiyallahu taala anhu, sebelum lahir, sebelum hijrah, 2 tahun sebelum hijrah, dan wafat tahun 4 Hijriah. Jadi umurnya 6 tahun Abdullah bin Utsman ini meninggal dunia, cucunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya namanya kurang terdengar. Lebih yang masyhur itu Hasan dan Husain, yang merupakan putra dari sahabat Ali bin Abi Thalib, menantunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, disebutkan bahwa Ruqayyah radhiyallahu anha, putri Nabi SAW ini meninggal dunia. Dan ketika itu Utsman sangat sedih. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menikahkan Utsman dengan putrinya yang berikutnya, yaitu Ummu Kulthum binti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dan subhanallah, ketika itu Ummu Kulsum pun tidak lama setelahnya meninggal juga. Maka bersedih lagi Utsman bin Affan, sampai Rasul berkata, "Wahai Utsman, andaikan saya punya putri lagi, niscaya saya akan nikahkan kepada kamu." Tapi sayangnya ketika itu Fatimah radhiyallahu anha sudah menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Jadi Nabi itu kan punya 4 orang putri, Pak. Fatimah ini yang paling terkenalnya, Zainab, Ruqayyah, dan Ummu Kulthum. Nah, Ummu Kulthum dengan Ruqayyah dinikahi oleh sahabat Utsman bin Affan. Sementara Fatimah itu menikah dengan Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Nah, dari 4 putri Nabi ini, 3 itu meninggal sebelum Nabi. Jadi Zainab, Ruqayyah, dan Ummu Kulthum itu meninggal sebelum Nabi. Yang hidup setelah Nabi cuman Fatimah. Itu pun tidak lama, 6 bulan setelah Nabi meninggal, Nabi SAW wafat, menyusul Fatimah radhiyallahu anha. Ini putri-putrinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, beliau ini dikatakan sebagai Dzunnurain, pemilik 2 cahaya, sebab tadi menikahi putri Nabi Ruqayyah, kemudian Ummu Kulthum, dan beliau satu-satunya manusia yang menikahi putri Nabi sebanyak 2 kali.
Dari awal semenjak Nabi Adam terutus, kemudian Nabi Nuh alaihi salam, sampai Nabi kita Muhammad SAW, tidak ada yang menikahi putri seorang Nabi sampai 2 kali, kecuali Utsman saja. Nah, makanya beliau dikenal dengan julukan itu, Dzu An-Nurain, pemilik 2 cahaya. Nah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, beliau juga dikenal sebagai sahabat yang sangat mulia akhlaknya. Dan itu sebelum beliau masuk Islam. Tutur katanya sangat baik, ya. Kemudian pergaulannya sangat menyenangkan. Makanya beliau ini sangat disenangi oleh orang-orang Quraisy di ketika itu. Mereka sangat rindu dengan ucapan-ucapannya Utsman, pergaulannya Utsman. Nah, sehingga dari sini, selain beliau orang kaya raya dan sangat baik pergaulannya, maka beliau sangat disukai oleh orang-orang kafir Quraisy tatkala itu. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Utsman bin Affan ini juga, beliau itu perawakannya sedangan. Kata sebagian yang meriwayatkan dari Utsman bin Affan ini, ya, beliau itu orangnya sedangan, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Orangnya sangat tampan, jenggotnya lebat, kemudian warna kulitnya tidak terlalu putih, agak kecoklatan, ya. Dan beliau punya rambut sangat lebat. Ini perawakannya Utsman bin Affan diceritakan seperti itu. Dan beliau di masa jahiliyah sangat menjaga dirinya. Beliau tidak minum khamar. Padahal khamar itu merupakan minuman wajibnya orang Arab ketika itu. Tapi Utsman tahu ini khamar ini merusak akal ini, maka beliau jauhi. Beliau tidak pernah berzina. Nah, padahal di masa jahiliyah itu sudah masyhur terjadi perzinahan di mana-mana. Tapi Utsman menjaga dirinya. Beliau tidak mau melakukan itu. Nah, jadi memang sudah dikenal, ya, sebagai orang baik Utsman bin Affan ini. Itu sebelum Islam. Maka setelah beliau masuk Islam, maka sifat akhlak beliau semakin sempurna. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan beliau ini dikatakan sangat mirip juga akhlaknya dengan Nabi. Jadi pernah suatu hari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke rumah Utsman bersama istrinya Ruqayyah tatkala itu, putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan saat itu Ruqayyah sedang mencuci rambutnya suaminya Utsman bin Affan, sedang dicuci oleh Ruqayyah binti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Nabi lihat dan Nabi berpesan kepada putrinya, wahai ya bunayya, wahai putriku, hati-hati kau mencuci rambutnya suamimu, karena sungguh dia adalah orang yang sangat mirip akhlaknya dengan diriku. Jadi Nabi SAW sendiri yang langsung merekomendasi, ya, sahabat Utsman ini orang yang sangat mirip akhlaknya dengan beliau. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Utsman bin Affan juga di antara keutamaan beliau, beliau termasuk 1 dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Berdasarkan hadis Nabi, Abu Bakrin fil jannah, Abu Bakar dalam surga, Umar fil jannah, Umar di dalam surga, Utsman fil jannah, Utsman di dalam surga, Ali fil jannah, Ali di dalam surga, Tolhah fil jannah, Tolhah di dalam surga, Az-Zubair ibnul Awam fil jannah, Zubair bin Awam di dalam surga, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Abdurrahman bin Auf di dalam surga, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas di dalam surga, Sa'id bin Zaid fil jannah, Sa'id bin Zaid di dalam surga, Abu Ubaidah ibnul Jarrah fil jannah, Abu Ubaidah ibnul Jarrah juga di dalam surga. 10 orang sahabat dijamin oleh Nabi masuk surga. Salah satunya adalah Sayyiduna Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Dan ternyata Nabi mengatakan Utsman itu di dalam surga itu bukan sekali, Pak. Ada beberapa riwayat, beberapa hadis yang sangat jelas Nabi menyebutkan Utsman di dalam surga.
Jadi sudah berulang kali Nabi merekomendasi ini Utsman ini betul-betul dalam surga ini. Jadi disebutkan dalam sebuah hadis, Pak. Suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah di dalam kebun, masuk di dalam sebuah kebun. Di situ ada sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Nabi suruh Abu Musa supaya jaga pintu kebun ini. Kalau ada orang masuk, kasih tahu dulu kepada saya. Maka dijagalah oleh sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Maka tiba-tiba selang beberapa lama datang seorang laki-laki minta izin kepada Nabi SAW untuk masuk ke dalam kebun itu. Maka disampaikan oleh Abu Musa al-Asy'ari untuk ada seorang yang izin mau masuk ke dalam kebun. Maka kata Nabi SAW, i'dzan lahu wa basyirhu fil jannah. Izinkan dia dan kabarkan dia bahwa dia akan masuk surga. Ternyata yang masuk adalah Abu Bakar. Kemudian Abu Musa al-Asy'ari jaga lagi di depan pintu. Tidak lama kemudian datang seorang laki-laki minta izin mau masuk. Maka diizinkan oleh Nabi. Kemudian Nabi berpesan kepada Abu Musa, i'dzan lahu wa basyirhu fil jannah. Izinkan dia dan kabari bahwa dia akan masuk surga. Dan ternyata yang masuk adalah Umar. Tidak beberapa lama lagi datang seorang laki-laki minta izin mau masuk ke dalam kebun. Kata Nabi, i'dzan lahu wa basyirhu bil jannah. Izinkan dia dan kabari dia dengan surga. Kemudian Nabi SAW berkata, ma'abalwa yusibuhu, tapi bersama dengan musibah yang akan menimpa dirinya. Dan ternyata yang masuk adalah Utsman bin Affan. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, di sini Nabi isyaratkan kan, Utsman masuk surga, tapi Nabi beri catatan, ada musibah yang menimpa beliau. Dan itu nanti akan kita ceritakan ketika Utsman bin Affan wafat dan meninggal dunia. Bagaimana kisah beliau. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Utsman bin Affan juga sahabat yang 2 kali berhijrah di masa Islam. Jadi ada 2 kali hijrah. Hijrah pertama, hijrah ke negeri Habasyah. Para sahabat ketika itu dengan intimidasi orang-orang kafir, tekanan dari orang-orang kafir, akhirnya mereka pun harus berhijrah. Nah, hijrah pertama mereka adalah hijrah dari negeri yang mencekam, menakutkan ke negeri yang aman, ke Habasyah ketika itu. Kemudian hijrah yang kedua, hijrah Nabi dari Makkah ke kota Madinah. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau sahabat yang 2 kali berhijrah di masa Islam itu. Dan beliau berhijrah bersama istri beliau radhiyallahu taala anhu ke Madinah. Nah, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Utsman bin Affan, beliau orang yang sangat berjasa di dalam jihad-jihadnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua peperangan jihadnya Nabi diikuti oleh Utsman, kecuali satu saja, yaitu perang Badar. Utsman tidak hadir di perang Badar. Tapi itu ada sebabnya, ada udhurnya. Jadi pernah disebutkan ketika mau terjadi perang Badar. Ketika itu kan perang Badar ini perang yang tidak disangka-sangka, tidak direncanakan. Tiba-tiba terjadi pertemuan, kemudian langsung perang. Nah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita tahu di perang Badar bagaimana peristiwa perang Badar itu. Utsman bin Affan sebenarnya sangat ingin ikut bersama Nabi, tetapi qaddarullah wa masya'a fa'al, Ruqayyah sedang sakit ketika itu. Istri beliau sendiri sedang sakit. Maka Nabi perintahkan Utsman supaya menjaga istrinya. Dan itu terjadi pada saat perang Badar. Utsman sangat ingin ikut sebenarnya, tapi terkendala oleh karena istri beliau sakit. Dan Nabi perintahkan, jaga istrimu. Maka akhirnya karena udzur ini beliau pun tidak ikut serta dalam perang Badar. Nah, dan ketika selesai perang Badar, dan dimaklumi ketika itu kaum muslimin mendapatkan kemenangan yang sangat besar,
Maka diutus oleh Nabi Zaid bin Harithah untuk mengabarkan kepada Utsman kemenangan ini. Maka datanglah Zaid bin Harithah ke Madinah, dan qaddarullah wa ma syafa'al, ternyata di saat itulah Ruqayyah meninggal dunia, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Nah, di saat itu di perang Badar itu meninggal karena apa? Sakitnya beliau. Maka meninggallah putri Nabi SAW ini, dan disebutkan bagaimana kesedihan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan Nabi ingin menghibur Utsman bin Affan tatkala itu. Beliau sendiri sebenarnya sedih, putri beliau yang meninggal ini. Tapi Utsman bin Affan terlihat kesedihan beliau dengan meninggal istri tercintanya itu. Tapi Nabi bersabda kepada Utsman bin Affan, laka ajru rajulin syahida badron wa sahmahu. Kata Nabi, wahai Utsman, kamu sekalipun tidak ikut perang Badar, tapi kamu mendapat pahala sama seperti orang yang menyaksikan perang Badar, dan kamu juga dapat harta rampasan perang Badar. Kata Nabi SAW kepada Utsman bin Affan. Subhanallah. Jadi Utsman bin Affan ini sekalipun beliau tidak ikut perang Badar, tetapi beliau dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang juga menyaksikan perang Badar. Pahalanya sama seperti orang yang menyaksikan perang Badar. Nah, makanya Imam Bukhari, Pak, ketika menyebutkan deretan nama-nama ahlu Badrin, ya, orang-orang yang menyaksikan perang Badar, Imam Bukhari tulis juga salah satunya Utsman bin Affan. Padahal Utsman bin Affan tidak ikut, tetapi beliau diikutkan masuk ke dalam deretannya. Kenapa? Berkat sabda Nabi itu. Utsman ini spesial dia. Nah, dia yang dikatakan oleh Nabi, kamu tidak ikut, tapi kamu dapat pahala sama seperti orang yang ikut perang Badar. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya di perang Uhud di tahun ketiga Hijriah, beliau ikut serta bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, salah satu peristiwa yang terjadi karena sebab Utsman bin Affan adalah salah satu peristiwa yang besar yang dikenal dengan Bai'atu Ridwan. Peristiwa Bai'at Ridwan, dan itu terjadi sebelum Sulhul Hudaybiyah, sebelum terjadi perjanjian Hudaybiyah. Jadi disebutkan pada tahun 6 Hijriah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Pak, sangat ingin untuk berumrah. Subhanallah, mereka tinggalkan Mekah ketika itu sudah 6 tahun. Tentunya Nabi sangat rindu dengan Ka'bah, ya kan? Para sahabat juga demikian. Dalam keadaan mereka ini masih berperang sebenarnya antara orang kafir Quraisy yang ada di Mekah dengan kaum muslimin yang ada di Madinah. Nah, di tahun ke-6 Hijriah sudah tidak bisa ini membendung perasaan rindu untuk beribadah di Ka'bah tatkala itu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama 1.500 orang sahabat berniat mau umroh, Pak, datang ke Mekah. Nah, ketika di Hudaybiyah dekat-dekat dengan Mekah, Nabi stop di situ supaya tidak disalah sangkai oleh orang kafir Quraisy, ya. Maka Nabi utus Umar dulu. Nabi utus Umar untuk memberitahu kafir Quraisy bahwa maksud Nabi dan sahabat bukan mau berperang, cuman mau umroh saja. Nah, jadi jangan sampai terjadi peperangan. Nah, tapi Umar ketika itu mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, aku ini orang yang sangat dimusuhi orang kafir Quraisy. Jangankan mereka, keluargaku saja, Banu Adi, itu sudah memusuhi saya, ya Rasul. Saya tidak merasa aman terhadap diriku. Coba utus saja Utsman bin Affan, kata Umar. Akhirnya Rasul menerima saran itu. Rasul pun mengutus sahabat Utsman bin Affan, yang dikenal dengan sahabat yang sangat baik dan pergaulannya juga sangat baik dengan orang kafir Quraisy. Maka Utsman, Pak, masuk seorang diri dalam keadaan memakai baju ihram. Seorang diri beliau ke markasnya kafir Quraisy. Ya, tentunya
resiko yang beliau emban ini sangat berat ya kan. Bisa saja beliau dibunuh, bisa saja. Ini masuk ke markasnya musuh ini, seorang diri lagi, tidak ditemani beliau radhiyallahu taala anhu. Dan ketika Utsman masuk, lihat beraninya Utsman ini, beliau tidak langsung mengutarakan maksudnya atau penyampaiannya Nabi kepada orang kafir Quraisy, tidak. Tapi beliau ajak dulu mereka kepada Islam. Jadi sempat didakwahi oleh Utsman, wahai kafir Quraisy, kenapa kalian tak beriman kepada Muhammad? Nabi Muhammad SAW orang yang jujur. Nabi Muhammad SAW mengajak kalian kepada agama yang fitrah ini. Kenapa kalian tak terima? Orang kafir Quraisy tidak mau, Pak. Muhammad itu yang membodoh-bodohi agama kami, agama nenek moyang kami. Kami tak terima dengan dia. Kata Utsman, ya kalau begitu sudahlah. Kalian tak mau beriman, ya, tapi jangan kalian perangi kami. Kalian kan masih keluarga kami, kata Utsman. Kalian Quraisy, kami juga Quraisy. Muhammad juga Quraisy. Ditawari Utsman seperti itu supaya jangan berperang. Tapi kafir Quraisy, Pak, keras kepala mereka, tidak mau terima tawarannya Utsman bin Affan. Akhirnya Utsman bin Affan berkata, ya sudah kalau begitu, aku cuman menyampaikan bahwa sebentar lagi kami masuk ke sini, kami bukan mau perang, kami cuman mau umroh saja. Kami cuman mau umroh saja, kata Utsman bin Affan menyampaikan hajatnya Nabi. Nah, ketika mau pulang Utsman bin Affan, Pak, ketika mau pulang, orang kafir Quraisy ketika itu menawari Utsman, wahai Utsman, kenapa kau tidak tawaf dulu di Ka'bah? Bukankah kau sangat rindu dengan Ka'bah ini? Kata Utsman, tidak. Aku tidak tawaf sampai Nabi masuk ke sini. Kata Utsman bin Affan, beradab beliau. Dalam keadaan orang kafir Quraisy menawarkan hal tersebut, dan Utsman sebenarnya sangat ingin. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu, Pak, dan Nabi SAW berserta sahabatnya kan memang sangat mengagungkan Ka'bah itu. Ka'bah itu sangat diagungkan memang, tempat ibadah mereka. Sangat rindu sebenarnya Utsman bin Affan untuk tawaf di situ. Tapi beliau tidak mau, nanti sampai Nabi masuk dulu. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah, nah Nabi kan menunggu-nunggu ini bersama sahabat, berita kabar dari Utsman bin Affan. Ternyata Utsman bin Affan terlambat datang, Pak. Ya karena satu dan lain hal, beliau akhirnya terlambat. Dan ternyata tersebar isu ketika itu bahwa Utsman bin Affan dibunuh oleh orang kafir Quraisy. Mendengarkan itu, Pak, ini baru isu ini, sebenarnya tidak seperti itu. Nah, terdengar isu seperti itu. Maka Nabi SAW mendengarkan sahabat terbaiknya ini dibunuh, maka beliau pun mengumpulkan para sahabat. Ketika itu berbaiat bersama Nabi SAW di bawah pohon. Nah, inilah yang dikenal dengan baiatur ridwan. Dikenal dengan baiat ridwan. Baiat itu, Pak, sumpah setia. Untuk apa mereka berbaiat? Bersumpah membela Nabi SAW sampai mati. Jadi Nabi sangat murka ketika mendengar ada isu bahwa Utsman dibunuh. Sebab dalam aturan peperangan, kalau utusan itu tidak boleh dibunuh, itu biar bagaimanapun, itu aturan perang itu. Nah, mendengarkan itu Nabi SAW sangat marah. Iya, sekalipun isunya ternyata tidak benar ketika itu. Maka apa jamaah sekalian, Nabi kumpulkan sahabat, 1.500 orang sahabat berbaiat di hadapan Nabi SAW di bawah pohon ketika itu, sampai diabadikan dalam Quran. Allah berfirman dalam Quran, laqad radiyallahu 'anil mu'minin id yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah telah meridhai orang-orang yang beriman ketika mereka berbaiat kepadamu wahai Muhammad di bawah pohon. Dikenal dengan baiat apa? Baiatur ridwan. Nah, dan Nabi sebutkan keutamaan baiat ridwan ini. Kata Nabi SAW, 1.500 orang sahabat yang berbaiat di bawah pohon ketika itu, tidak ada yang masuk neraka, kata Nabi, kecuali satu. Yang satu orang itu ternyata disebut oleh Nabi orang munafik. Yang satu itu saja, yang munafik itu saja. Yang lainnya tidak masuk neraka, kata Nabi SAW. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kenapa terjadi baiat ridwan ini? Gara-gara sebab
Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Bahkan Nabi ketika berbaiat itu, ketika membaiat sahabat itu, Nabi pegang tangannya. Nabi pegang tangannya yang satu. Kata Nabi, ini perwakilan Utsman untuk baiat kepada diriku, kata Nabi. Sementara Utsman tidak ada di situ tatkala itu. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka sahabat Utsman bin Affan, sahabat yang dikenal ya sebagai sahabat yang mulia dan punya sangat sangat punya jasa terhadap Islam dan kaum muslimin. Lihat Pak, bagaimana sumbangannya Utsman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Islam. Pada saat terjadi perang Tabuk. Ini perang Tabuk ini termasuk perang yang sangat berat ketika itu bagi kaum muslimin. Sehingga perang Tabuk itu juga dinamakan dengan Ghazwatu Usrah. Perang yang sangat sulit. Kenapa sangat sulit? Karena ketika itu musim panas, Pak. Nah, kalau di Arab musim panas itu luar biasa ya. Tidak seperti musim panas kita di sini. Nah, itu kalau di Arab Pak musim panas itu sampai diliburkan itu. Iya. Mahasiswa itu, sekolah itu diliburkan, para pekerja diliburkan karena saking panasnya sampai pada saat ini panasnya itu. Nah, jadi perang Tabuk itu terjadi di musim panas dan musuh mereka musuh yang sangat berat melawan orang-orang Romawi tatkala itu. Nah, orang-orang Romawi ini dikenal persenjataannya sangat kuat di masa itu. Dan perjalanan yang mereka harus tempuh itu sekitar 750 sampai 800 km jalan kaki, Pak. Dan para sahabat ketika itu dalam kondisi yang sangat krisis. Dalam kondisi yang sangat krisis. Mau perang ini. Nah, maka melihat keadaan seperti itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jahada jaisha usrah falahul jannah." Wahai para sahabat, barang siapa yang menyiapkan, memberikan bantuan, memberikan sumbangan untuk perang ini, maka baginya surga, kata Nabi. Oh, ketika itu berlomba-lomba sahabat, Pak. Abu Bakar menginfakkan semua hartanya, Umar menginfakkan separuh hartanya. Dan dikenal sahabat yang paling banyak infaknya Utsman bin Affan. Mau tahu Pak berapa yang beliau infakkan? Utsman bin Affan infakkan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala sebanyak 940 ekor onta ditambah 60 ekor kuda ditambah lagi 10.000 dirham. 10.000 dinar. Bayangkan itu. Nah, onta saja satu ekornya kan mahal kan? Mahal, Pak, lebih mahal dari sapi itu onta itu. Nah, ini bukan satu ekor, 940. Dan di sini kita bisa tahu ya bagaimana kaya rayanya Utsman bin Affan itu. Punya sekitar itu. Nah, itu yang beliau infakkan itu. 940 ekor onta. Ditambah 60 ekor kuda. Jadi genap 1000 ekor hewan dia sumbangkan. Sampai di situ ternyata tidak. 10.000 dinar lagi dia sumbangkan. 10.000 dinar. Dinar itu Pak mata uang emas. Satu dinar itu kalau kita konversikan ke gram sekitar 4,25 gram emas. Satu dinarnya itu. Nah, yang diinfakkan yang diinfakkan Utsman berapa? 10.000 dinar. Nggak tahu berapa sekarang jumlahnya itu. Miliaran jelas itu. Lihat bagaimana kedermawanan beliau itu. Karena sudah dengar sabdanya Nabi ini. Baginya surga. Oh, enggak tanggung-tanggung lagi Utsman bin Affan langsung sumbang. Nah, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, saking banyaknya sumbangan Utsman itu sampai Nabi pun terkaget-kaget. Sampai kata Nabi, "Wahai Utsman, apapun yang kau lakukan setelah ini tidak akan membahayakan dirimu." Ini rekomendasi dari Nabi, bahwa kata Nabi, "Wahai Utsman, apapun yang kau lakukan, dosamu sudah diampuni. Dosamu sudah diampuni berkat sumbanganmu ini." Ini sumbangan yang bukan sumbangan biasa, Pak. Dalam kondisi perang, kaum muslimin sangat butuh dan sangat menentukan Islam tatkala itu. Sangat menentukan Islam, musuh sangat berat. Kalau sampai kaum muslimin terbunuh semuanya, bagaimana? Nah, jadi sangat menentukan tatkala itu.
Beda kalau sumbangan biasa, mungkin jumlahnya sama, tapi dalam posisi yang berbeda itu bisa menentukan besar kecilnya pahala. Makanya kata Nabi kan, orang yang berinfak, menyumbang di saat sulit lebih utama daripada di saat-saat yang tidak sulit. Walaupun jumlahnya sama. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau orang yang sangat dermawan. Kemudian jamaah sekalian, Utsman bin Affan juga dikenal sebagai sahabat yang pemalu dia. Orangnya sangat pemalu, sahabat Utsman bin Affan ini. Dan itu nampak dalam sebuah cerita. Jadi suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha bercerita, ketika Nabi SAW sedang berbaring di kamarku, kata Aisyah, tiba-tiba masuk Abu Bakar As-Siddiq, minta izin mau berbicara kepada Nabi suatu perkara. Masuklah Abu Bakar dalam keadaan, kata Aisyah, Nabi itu memakai selimutku, memakai kainku untuk menutupi sebagian badannya, dan Nabi dalam keadaan berbaring ketika itu. Abu Bakar datang, Nabi masih berbaring, Nabi masih bersandar ketika itu. Maka berbicaralah Abu Bakar. Setelah selesai hajatnya, Abu Bakar keluar. Masuk lagi Umar. Diberikan izin sama Nabi, dan Rasul tetap dalam keadaan seperti itu. Kemudian masuk lagi Utsman. Ketika Utsman masuk, Pak, Nabi langsung duduk. Kemudian Nabi rapikan pakaiannya, lalu Nabi berikan kain yang tadi menyelimuti beliau kepada Aisyah. Sampai Aisyah heran, loh, kenapa Utsman yang masuk, kemudian Nabi tiba-tiba langsung seakan-akan merapikan pakaiannya. Ketika selesai hajatnya Utsman, maka Aisyah pun tanya kepada Nabi, ya Rasul, tadi Abu Bakar masuk, Umar masuk, kau santai saja ya Rasul, tapi kenapa pas Utsman masuk kau langsung rapikan pakaianmu? Ada apa ya Rasul dengan Utsman ini? Maka Rasul mengatakan, inna Utsman rajulun hayyun. Utsman itu orangnya sangat pemalu, kata Nabi. Wa inni khasyitu, dan aku khawatir, kata Nabi, in adintu lahu ala tilkal hal, kalau aku izinkan dia dalam keadaan aku dalam seperti itu, dia tidak akan menyampaikan hajatnya nanti, karena dia orangnya pemalu. Subhanallah. Jadi Nabi katakan Utsman ini orangnya pemalu. Dalam peristiwa yang mirip dengan ini, jadi Nabi SAW pernah juga didatangi oleh Abu Bakar dalam keadaan betis beliau sedikit tersingkap, tapi Nabi tetap dalam keadaan begitu. Umar masuk, diizinkan oleh Nabi, tetap dalam keadaan begitu. Utsman masuk, langsung Nabi rapikan pakaiannya. Aisyah tanya, kenapa ya Rasul? Kata Rasul SAW, ala astahi, tidakkah saya malu kepada seseorang, tastahi minhul malaikah, yang malaikat saja malu kepada dia. Siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Malaikat sampai malu kepada Utsman. Subhanallah. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Memang perasaan malu, sifat malu itu sifat terpuji. Malu yang bagaimana? Malu yang membuat kita jauh dari maksiat. Malu kalau harus melakukan perbuatan maksiat. Malu kalau meninggalkan sholat. Malu kalau tidak berpuasa. Malu kalau tidak membayar zakat dan bersedekah. Inilah malu yang terpuji. Ini malu yang terpuji. Dan Utsman bin Affan punya sifat itu. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, Utsman bin Affan punya banyak nasihat, petuah-petuah yang sangat patut untuk kita ambil terkait dengan bulan Ramadan ini, jamaah sekalian. Salah satu ucapan Utsman yang sangat masyhur, beliau pernah menasihati, lau tahurat qulubuna ma syabi'at min kalami rabbina. Kata Utsman, andaikan hati itu suci, andaikan hati itu tidak kotor, bersih dia, niscaya tidak akan pernah merasa kenyang dengan kalam Rabb kita, yaitu Al-Quranul Karim. Andaikan hati itu bersih, maka tidak akan pernah merasa kenyang dengan bacaan-bacaan Quran ini. Selalu haus dan haus dengan bacaan Quran. Kenapa? Karena bacaan Quran itu nikmat.
Disebutkan dalam sebagian riwayat dalam sebuah asar bahwa Quran itu ma'dubatullah. Dia merupakan hidangannya Allah Subhanahu wa taala yang pastinya lezat. Akan tetapi banyak orang yang membaca Quran hatinya tidak bersih. Makanya ketika baca Quran cepat bosan. Baru 10-15 menit dia baca, bosan dia sudah. Jenuh, malas, mengantuk menghampiri dia. Tapi kalau yang dibaca itu WhatsApp, yang dia baca itu berita dari internet, oh tahan matanya, berjam-jam bisa tahan, Pak. Tapi kalau baca Quran kenapa ya? Kenapa seperti itu ya? Nah, ini rahasianya ucapan Utsman ini. Andaikan hati kita bersih ketika membaca Quran, niscaya tahan kita baca Quran sampai berjam-jam. Makanya Utsman yang meriwayatkan hadis ini, yang mengucapkan kalimat ini, beliau radhiyallahu anha, Pak, beliau pernah mengkhatamkan Quran dalam 1 rakaat sholat tahajud. Khatam Quran, Pak, bukan 11 rakaat, bukan 20 rakaat. 1 rakaat sholat tahajud Utsman bin Affan bisa khatam Quran, Pak. Subhanallah. Nah kita ini ya, jangankan 1 khatam 30 juz itu, 1 juz saja imam baca, ndak usah 1 rakaat, 11 rakaat, oh mungkin ngomel-ngomel kita di belakangnya kan. Ini Utsman bin Affan 1 rakaat khatam Quran, Pak. Subhanallah. Mungkin kita bertanya-tanya, loh beliau ndak jenuh baca Quran sampai segitunya? Beliau ndak capek ya baca Quran sampai seperti itu? Nah, beliau betul-betul menjiwai kalimat beliau tadi. Andaikan hati itu bersih, niscaya tidak akan pernah merasa kenyang dengan ucapan Rabb kita, dengan Al-Quranul Karim. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Makanya Utsman bin Affan itu dikenal sangat sering membaca Quran, Pak. Sangat sering membaca Quran. Sampai beliau meninggal dalam keadaan dibunuh, beliau sedang baca Quran. Ini peristiwa yang terakhir yang akan kita ceritakan. Jadi bagaimana wafatnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu? Beliau dibunuh oleh orang-orang Khawarij berkat hasutan seorang yang munafik pura-pura masuk Islam, namanya Abdullah bin Saba al-Yahudi. Berkat hasutan orang ini, jadi dia menebarkan isu bahwa Utsman ini orangnya tidak adil. Kalau bahasa sekarang itu orangnya nepotisme. Jadi kalau dia angkat pejabat-pejabat itu dari kalangan keluarganya aja. Nah, maka dituduhlah Utsman ini nepotisme. Subhanallah. Dan memang ketika itu Utsman bin Affan, beliau mengangkat sebagian dari keluarganya untuk menjadi pejabat. Tetapi beliau tidak nepotisme. Beliau melihat hal tersebut karena memang yang cocok pada jabatan itu adalah orang-orang itu. Adalah orang-orang itu. Tapi isu sudah mudah digoreng, Pak, oleh orang-orang ketika itu. Nah, pelopornya yang paling jahat menyebarkan fitnah itu adalah si Abdullah bin Saba al-Yahudi. Nah, dia ini orang yang pura-pura beragama Yahudi, pura-pura masuk Islam. Nah, dia yang menyebarkan ke sana kemari. Akhirnya orang-orang yang dari Mesir, dari mana itu datang kepada Utsman. Ngapain? Demo di depan Utsman, menuntut Utsman itu supaya mundur. Subhanallah. Ketika itu Utsman, Pak, di dalam rumahnya, mereka kepung Utsman bin Affan. Berhari-hari mereka kepung, sampai mereka ini Utsman khalifah ketika itu, mereka boikot Utsman bin Affan. Tidak boleh beliau mengambil apa bahan makanan kecuali apa yang ada di rumahnya saja. Utsman dikepung sudah. Yang mengepung ini, Pak, tidak ada seorang pun dari sahabat Nabi. Orang-orang dari luar yang tidak tahu, yang termakan isu, termakan berita hoax, kemudian datang menuntut Utsman supaya mundur. Subhanallah. Para jamaah sekalian, Utsman ketika itu dengan sabar menasehati mereka, tapi mereka sudah termakan isu, tidak mau lagi terima. Sampai, Pak, ketika itu Abu Hurairah datang kepada Utsman, minta izin. Wahai Utsman, wahai khalifah, engkau seorang khalifah, pemimpin kaum muslimin saat ini, izinkan kepada kami supaya ngusir para pemberontak ini. Kata Abu Hurairah. Utsman bin Affan ingatkan kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, andaikan kau membunuh satu orang manusia saja, kau akan membunuh seluruh manusia. Jangan, kata Utsman bin Affan, biarkan aku seperti ini. Abu Hurairah radhiyallahu anhu sangat ingin membantu Utsman.
Tapi Utsman tidak biarkan, tidak izinkan. Beliau tidak ingin terjadi pertumpahan darah sesama kaum muslimin. Ini yang mendemo Utsman bukan orang kafir, kaum muslimin juga yang sudah termakan isu tadi. Nah, masuk Ali bin Abi Thalib bersama putranya Hasan dan Husain, juga meminta izin kepada Utsman supaya ngusir para pemberontak ini yang mau mendemo Utsman ini. Utsman lagi-lagi tidak mengizinkan Ali. Biarkan wahai Ali bin Abi Thalib, aku sudah mendengar Nabi. Nabi mengabari aku kabar gembira dengan surga. Tadi kata Nabi apa? Ma'abalwa tusibuhu, bersama ujian cobaan yang menimpa diri. Inilah cobaanku itu wahai Ali. Kata Utsman bin Affan radhiyallahu an. Beliau memilih bersabar, Pak. Subhanallah. Sampai pada akhirnya ini para pemberontak ini sudah tidak tahan, masuk kepada Utsman, ke dalam rumah Utsman, membawa pedang ketika itu. Membawa pedang. Utsman sedang baca Quran. Utsman sedang baca Quran. Datang orang yang paling celaka ini, kemudian dihalau sama istrinya Utsman bin Affan tatkala itu. Bukan lagi putrinya Nabi ya, bukan lagi putrinya Nabi karena sudah meninggal radhiyallahu anha, istri Utsman yang lainnya. Nah, ketika mau orang ini mau membunuh Utsman, maka dihalau oleh istrinya dan istrinya terpenggal tangannya ketika itu radhiyallahu taala anha. Maka Utsman bin Affan tetap membaca Quran. Orang ini tetap ingin menebaskan pedangnya. Utsman ingatkan ketika itu, wahai fulan, antara kamu dengan saya ada Al-Quran. Ada Al-Quran. Ini orang, Mbak, tidak memperdulikan Utsman bin Affan. Dia tebas Utsman bin Affan dan darahnya jatuh ke Al-Quran. Dan disitulah beliau wafat radhiyallahu taala anhu dalam keadaan terzolimi, dan beliau mati dalam keadaan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita lihat bagaimana Utsman tetap membaca Quran dalam kondisi genting yang seperti itu. Mungkin kalau kita dalam posisi seperti itu tidak bisa lagi ngapa-ngapain, Utsman tetap membaca Quran. Sehingga beliau pun meninggal tetap dalam keadaan baca Quran, dan darah beliau menetes di Quran itu radhiyallahu taala anhu. Maka benarlah apa yang disabdakan oleh Nabi SAW, beliau seorang syahid, meninggal dalam keadaan syahid, dan dijamin oleh Nabi SAW dengan surga. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, mungkin ini sedikit kisah tentang sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, bagaimana perjuangan beliau, bagaimana hidup beliau. Naam, dan tentunya sangat banyak lagi kisah-kisah yang selain daripada ini, namun ini ringkasan saja. Semoga kita bisa ambil pelajarannya, semoga kita bisa ambil hikmahnya, semoga bisa jadi pelajaran dalam hidup kita, untuk kita jadikan sebagai tauladan, untuk kita jadikan sebagai teladan di dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.